apakah Allah kita itu modelnya seperti dewa-dewa yang Hmm, menuntut, lalu menuntut dan pinginnya tuh saya kalau mau harus gitu. Kalau nggak harus, kalau nggak kamu lakukan, kamu saya hukum atau berkatmu saya kurangi. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama dengan Pak Nugroho. Nah, beliau itu seorang penulis renungan harian. Mungkin kita semua tahu tentang renungan Raja Wali, Daily Warning, renungan pagi, renungan malam, dan mungkin juga renungan siang yang diterbitkan oleh Yayasan Andi. Nah, Pak Nugroho ini beliaulah penulis di sana, eksis di dalam membuat renungan-renungan rohani, ya. eh oke, saya panggil Konuk, Konuk aja ya kok ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini ada hal yang perlu kita akan bahas yang mungkin saat ini ada banyak orang menjadi perbincangan ya, yaitu tentang persembahan. Nah, persembahan. Menurut Koko ini gimana ini, Konuk? Kan ada juga hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, itu harus memberikan persembahan yang sampai sakit gitu kan. Kalau nggak sampai sakit, itu persembahannya mungkin kurang greget gitu. Gimana menurut Konuk ini? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Oi, Bro Oi Minghu. Ya. Ya, pertama-tama kita harus mengenal dulu siapa Allah kita sebenarnya. Kita nggak bisa ngejudge bahwa Allah tuh maunya begini. Allah tuh maunya persembahan yang sakit. Apakah Allah kita itu modelnya seperti dewa-dewa yang Hmm. menuntut, lalu menuntut dan pinginnya tuh saya kalau mau harus gitu. Kalau nggak harus, kalau nggak kamu lakukan, kamu saya hukum atau berkatmu saya kurangi. Apakah Allah kita seperti itu? Yuk Hmm. coba kita belajar dulu di Imamat 19 ayat 9. Ada Alkitabnya di situ? Iya, saya bacakan ya. Imamat 19, Ayat 9 Imamat 19 ayat yang ke-9. Imamat sampai 19 10. ayat yang ke-9 sampai 10. Ya, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Aku Tuhan Allahmu. Iya. Kalau kita merenungkan ayat ini, Allah kita tuh seperti apa sih? Sangat manusiawi atau dia penuntut? Hmm, Dia sangat galak banget manusiawi. gitu kan? Ya, Sangat manusiawi kan? ya. Ada ada orang lain tuh yang kelaparan atau orang asing. Kasih tempat mereka untuk hidup. Yaitu kalau Hmm, kamu punya penuaian, jangan kamu sabit habis-habis, tapi disisakan gitu kan. Kalau zaman hmm. sekarang kan seakan-akan memperlihatkan bahwa Tuhan itu kamu harus berikan persembahan 1 bulan penuh untuk Tuhan gitu. Oh, Ya iya. kan banyak ya. Iya, iya, iya. Kayak nggak disisakan untuk kehidupan gitu. Tapi lihat sifat Allah dalam Alkitab bahwa Allah itu menyuruh kita Hmm, menyisakan apa yang itu sebenarnya mungkin hak kita sepenuhnya gitu. Tapi tolong sisakan, jangan disabit habis-habis kata Tuhan. Itu haknya orang miskin. hmm, Lanjutkan ayatnya coba. Yang ke-10. Kalau ada buah anggur yang jatuh loh, itu hmm. mungkin matang dari pohon ya. Iya, betul. Eh, tapi pemilik pohon itu sudah ambil bagiannya. Lalu Tuhan ngomong, loh itu lihat tuh udah jatuh itu bukan bagianmu, itu bagian orang miskin. Oh, iya, Menurutmu, iya. menurut kita semua, apakah Tuhan itu manusiawi banget nggak itu?
sifat Tuhan sangat itu seperti apa? iya sangat manusiawi kok, sangat memperhatikan orang-orang sekelilingnya ya. Mm-mm. Nggak Gitu. semuanya mau diapek sendiri kan intinya. Dia pun Tuhan pingin ngajari umatnya tuh berbagi. Iya, tapi kalau yang ini beberapa konsep, beberapa gereja yang mengatakan kamu kasih sampai sakit, kasih yang apa berharga atau apa, itu kan berarti konteksnya mereka memberikan semuanya gitu kan kok. Ya. Kira-kira sifat Allah Allah kita seperti itu nggak? Perjanjian lama itu mengatakan seperti itu kok. Apakah perjanjian baru lalu Allah berubah? Iya sih. Berarti kalau Saya, sampai saya lupa mencatat itu yang coba kalau ingat ya, saya nggak bisa searching karena HP-nya dipakai ini. hmm, Eh, tak Tuhan cari lebih ya. menghargai apa persembahan daripada Tuhan lebih menghargai belas kasihan daripada persembahan. Coba dibuka itu. Itu kan di perjanjian baru itu. Saya tak cariin ya kok. Persembahan daripada persembahan belas Belas kasihan kasihan, daripada korban. belas kasih daripada korban. Iya, saya lupa mencatat di sini. Itu sifat yang sama. Allah perjanjian lama sama Allah perjanjian baru mirip dong. Itu satu oknum. Iya, Kenapa kok jadi beda diterjemahkan oleh gereja-gereja tertentu? saya belas kasihan daripada korban. Iya. Nah, eh berarti beberapa kan, tapi kadang kayak gini kok. Eh, Banyak orang itu punya anggapan kalau aku ngasih cuma mungkin sebagian, ndak seluruhnya, ndak apa, nanti orang itu menganggap ndak berkenan atau mungkin ndak dilipat kali gandakan kayak gitu loh kok. Mungkin beberapa orang-orang kan kayak gitu ya, punya pendapatnya di Mungkin mindsetnya. nggak bisa jadi. Tapi mungkin itu dari motivasi ya. Mungkin motivasinya memang memberi untuk ingin dibalik apa dipulangkan berkali-kali lipat gitu. Padahal Oh, tujuan memberi kan bukan seperti itu ya. Tujuan memberi ya memberi pada siapapun sama Tuhan sekalipun kan jangan pernah mengharap pamrih. iya. Saya sudah ketemu kok ini di dalam Matius Ya, dua coba. belas ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi memang Tuhan mengendaki belas kasihan ya, bukan Ya. persembahan ya. Sifatnya sama nggak dengan perjanjian lama? Sama sih. Iya sih. Diteliti sebenarnya plek ya, itu pribadi yang sama. Kenapa gereja tertentu menerjemahkannya jadi berbeda, Iya. berkorban Mal, sampai merasa sakit. Itu berarti bukan sifat Allah menurut saya. iya. Tapi mungkin mereka ini kan apa pengajaran-pengajaran gini tuh sempet sih saya dapat satu kesaksian mereka memberikan semuanya itu sampai anaknya mungkin keluarganya nggak bisa makan itu mestinya Tuhan nggak suka ya kayak gitu ya kok ya. Tuhan bukan punya karakter, tidak punya karakter seperti itu. Iya, Itu menurutku malah memfitnah Tuhan. memfitnah Tuhan malahan ya kita ya. Ya, karakternya Tuhan itu Tuhan manusiawi banget loh. Kalau kamu punya apa ladang itu kasih orang yang mungkin keluargamu masih ada yang kurang mampu, Mm-mm. kasih tempat lah untuk dia hidup. Kalau kita belajar perjanjian lama juga, kalau ada sanak saudaramu yang miskin atau dia tidak bisa membayar hutang, perlakukan dia seperti orang asing. Itu sifatnya keren banget loh. Agar dia bisa hidup. Udah rugi utang, ya toh. Mm-mm. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan untuk hidup. Yaitu dengan cara gimana? Kasih dia perlakukan dia seperti orang asing. Orang asing apa? Dia disokong. Kan ada persembahan persepuluhan zaman perjanjian lama itu untuk Mm-mm. menyokong orang asing, anak yatim, janda miskin. Wah, itu perlakuannya seperti itu. Oh, Persepuluhan bukan hanya untuk Lewi, tapi persepuluhan untuk menyokong janda miskin, anak yatim, dan orang asing. Nah, ketika saudaramu dalam hutang,
atau dia udah bangkrut gitu, Tuhan ngomong perlakukan dia seperti orang asing, sokong dia dengan persembahanmu itu loh. Bisa nggak? Bisa menangkap ya bahwa Ya, anggap. anak Oh. kita manusiawi banget loh. Nggak semata-mata kamu harus ngasih saya duit yang paling gede. Itu persembahan yang harum banget buat saya. Oh, Iya, Tuhan tidak seperti itu sifatnya. itu gimana kok tentang menurut Koko tentang mengorbankan apa yang berharga untuk Tuhan. Nah, apa yang berharga ini, apakah Tuhan memang meminta yang paling berharga untuk kita berikan? Lalu konteksnya yang berharga itu berarti sesuatu eh, yang lebih besar nilainya, nominalnya, atau mungkin kalau yang berharga tempat kita itu rumah kita kasihkan semua atau apa. Nek, kalau pemahaman Koko gimana ya tentang apa Ya, yang kita berharga kita yang harus kita bahas kasih? ini. uh, Kadang gereja tertentu itu memanipulasi sebuah frasa, ayat, kata-kata untuk Mm-mm, menggiring pemahaman. mm-mm, Kita kita jemaat biasa awam itu nggak punya maksud untuk mempersembahkan sesuatu, tapi karena mm, digiring seakan-akan difokuskan ke satu itu. mm-mm, Wah, saya harus bernasar gitu kan. Pokoknya mm-mm. dipepet untuk saya mau melakukan sesuatu yang seperti dikehendaki gereja tertentu itu. Tadi padahal sifat Tuhan kan nggak seperti itu. Kita Mm-mm. contohkan aja Yefta. Yefta itu di Ya, Hakim-Hakim 11 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 35. Kita tahu ceritanya itu bahwa ya. Yefta ngomong sama Tuhan bahwa kalau saya pulang dari berperang melawan Bani Amon, saya menang, apapun yang keluar dari pintu rumahku itu akan saya persembahkan untuk Tuhan. Iya. Ya mungkin pertama kali Yefta mikir gitu, ngomong, Mm-mm. paling yang keluar mungkin kucing atau yang keluar domba ya, Ya, atau kambingnya mungkin. binatang peliharaan lah gitu ya. Ya, Mungkin waktu ngomong gitu kan emosi yang terpancing kan waktu itu emosi. ya. Pokoknya Tuhan kalau saya menang nih, maka saya akan persembahkan apapun yang keluar Mm-mm, dari pintu rumah saya. Ya, mm-mm. gereja-gereja tertentu memancing situasi yang seperti itu, Oh, memancing emosi. Pokoknya iya, saya kalau saya nih Bapak dibebaskan utang, saya pasti akan berikan ini. iya, iya, Padahal iya. tadinya nggak niat bernasar kan. Mm-mm, Jadi dia lupa, kita jemaat ditempatkan lupa bahwa pribadi Tuhan bukan bersifat menuntut seperti itu. Kita lupa baca Alkitab, siapa Tuhan kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu tidak senang-menang. Kita perhatikan lagi Yefta. Yefta mm-mm. begitu yang keluar adalah anaknya Anaknya. sendiri. Sebenarnya menyesal nggak? Itu paling berharga loh. Iya, iya, paling Itu berharga paling dalam berharga. hidupnya ya. Menyesal nggak kira-kira? Menyesal dia nih pastinya. Iya. Kalau kalau Yefta bukan nasarnya sendiri, tapi berulang-ulang kali maksudnya seperti keadaan gereja saat ini ya, kita dipaksa untuk memberikan berulang-ulang kali setiap ibadah kita ditagih loh. Kamu udah memberikan yang berharga belum? Memberikan berharga Oh, belum? Nggak, intimidasi kan ya. seperti pepet ya. Seperti Heeh. pepet. Sementara kalau hati nurani kita tidak siap, itu yang berbahaya adalah rohani kita. Mm-mm, Ini contoh lagi, saya nyebrang lagi ke bangsa Israel. mm-mm, Bangsa Israel suatu kali adalah dia pernah dipimpin oleh Yusuf ya. Yusuf kan jadi raja muda di sana, kemudian beranak mm-mm. pinak di sana. Mereka berdampingan hidup, rukun, baik-baik, ya kan? Ya. Tapi generasi berikutnya, generasi Firaun setelahnya menganggap bahwa Yusuf itu tidak penting dan musuh itu loh. Anak keturunannya tambah banyak. Ini mengerikan gitu kan? Mm-mm. Padahal tadinya hidup damai. Ya. Terus Firaun dalam hal ini takut kalau ini jadi apa lawan perang atau gimana lah. Kemudian Firaun memperbudak bangsa Israel. Mm-mm, Dalam memperbudak bangsa Israel sebenarnya kita bisa umpamakan bahwa Firaun minta yang terbaik loh dari bangsa Israel. mm-mm. Berikan yang terbaik tenagamu,
kekuatanmu, apapun yang kamu punya, tolong bangun gedung saya. Salah, bukan gedung. Eh, apa? Patung Pir, megah-megah saya, ah, ya kan? Itu ya, setiap kali. Itu kalau berlangsung 1 2 tahun mungkin Israel masih oke-oke. Tapi mm-mm. masalahnya itu berlangsungnya bertahun-tahun, ratusan tahun. Yang ke, yang terjadi adalah di sini saya juga lupa mencatat ayatnya. Tapi ketika Musa datang untuk menolong orang-orang Israel, disebutkan bahwa orang-orang Israel sudah tidak bisa lagi mendengar apa, tidak mau lagi mendengar apa yang dikatakan Musa karena pahit hati mereka. Karena akibat pemberian yang terbaik itu dipaksakan terus kan, tenaga, pikiran setiap hari diperbudak itu hampir sama sebenarnya dengan keadaan kita saat-saat ini, bahwa ada oknum-oknum tertentu dalam kerohanian kita itu yang memaksakan kamu harus memberikan yang terbaik. Hmm, Padahal ketika kamu tidak siap, kamu malah bisa kepahitan. Itu bahaya loh. iya sih, Tuhan tidak pernah menuntut seperti itu. Tuhan menuntut kita memberi dengan sukarela. iya, iya sih. Itu Wow. Nah, bisa bisa menangkap ya. sangat menangkap kok. Ya, Pemberian dipaksain terus itu bukan hal yang apa ya, memberkati kita sendiri bukan, tapi malah menghancurkan mental kita. Apalagi kalau tapi kita sudah belajar Alkitab, hmm, cuma itu ada gini kok, ada belakang sebag banget gitu. ada Gimana? sebagian Silakan. jemaat itu yang percaya kalau saya memberi yang terbaik, Tuhan itu akan memberikan berkat juga yang terbaik. Lalu mereka ada satu ketakutan saat mereka mungkin memberikannya tidak yang terbaik, yang biasa-biasa aja, akhirnya hidup mereka katanya sih beberapa itu ngalami masalah gitu kan. Nah menurut Koko gimana nih? Apakah memang benar kalau mungkin gampangnya persepuluhan nih, nek nggak memberikan tepat seper 10 cuma seper 8 atau apa gitu kan, akhirnya mereka kena azab kayak gitu, kena kecelakaan atau apa gitu kan. Nah itu gimana? Tapi kalau mereka benar ngasih 10 atau bahkan lebih dari seper 10, mereka itu bekatnya bisa melimpah. Tapi kalau enggak, ya ada hal-hal yang mungkin katanya belalang pelahap gitu. Gimana ini kok? Ya, kita sekali lagi sudah belajar ya tadi, karakter Allah kita tuh sangat manusiawi gitu loh. Bahwa dia tuh Allah yang tidak apa ya, punya hukum tetapi tidak senang-wenang. Dia dia katakan sama para ahli Taurat dan Farisi di Perjanjian Baru bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan Mm-mm. dan bukan persembahan. Lalu yang tentang soal persepuluhan itu, Tuhan Yesus ngomongnya apa? Kamu tidak melakukan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan loh. Kok yang Tuhan marahin itu? Ya, ayatnya saya lupa Ya. mencatatnya, tapi kayaknya kita semua udah hafal itu tentang Tuhan Yesus kok ngincernya apa? Bukan ngomongin tentang persepuluhannya, tetapi kamu mana tuh namanya belas kasihanmu, mana Oh, keadilanmu, iya, 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 iya. mana juga kesetiaanmu sama Tuhan. Yang Tuhan bicarakan adalah persepuluhan dalam perjanjian lama, yaitu yang untuk Lewi, untuk janda miskin, untuk orang asing tadi, itu Hmm. berkeadilan semua loh kalau kamu bisa meratakannya. Tadi kok bisa dibilang kalau kita tidak memberikan banyak sama Tuhan, kita merasa nanti berkatnya kita dikurangi. Padahal Hmm, itu bukan hmm. sifat Tuhan. Oh, Tuhan malah justru menurut saya, kalau kita belajar Alkitab, kalau sebagian hartamu loh, kamu lihat saudaramu itu loh, yang mm-mm. Tuhan umpamakan seperti orang yang lagi kerampokan dari mana? Orang yang Oh, turun dari Yerusalem ke Yeriko, iya, ha, ha. kan orang-orang pada rajin ibadah tuh, mau ke bait suci. Orang yang gitu nggak pada diperhatiin, lari-lari semua. Wah, saya hari ini, waduh, lagi mau WL nih. Ada orang mau minta tolong sama kita, agak sempet saya nanti gitu. Lalu siapa? Lewi lewat juga. Mm-mm. Saya mau ke bait suci. Wah, siapa itu orang kerampokan? Tapi yang datang siapa? Orang Samaria yang Orang baik hati. Samaria.
Yang Tuhan puji siapa? Orang Samaria itu. Ya, kira-kira yang tadi ditanyakan kalau diklopkan dengan ini orang Tuhan ingin kamu tuh seperti Samaria atau orang yang ketakutan ketika uh, membayar persembahannya kurang. Iya, iya, iya kok. Ya, Tuhan ingin membentuk hati kita kan bermurah hati seperti Samaria yang baik hati itu. Sampai Yesus menyinggung sama ahli Taurat atau Farisi yang lagi diceritain itu ngomongnya gini. Siapakah di sini sesamamu manusia? Pertanyaan Tuhan Yesus. Mm-mm. Kadang kita bergereja, kadang kita apa rohani banget, tapi kita lupa siapakah kita sesama kita manusia. Iya, betul kok. Lupa nggak? Iya, iya, Kita iya. ngira bahwa kita udah ibadah rajin, Tuhan tepok-tepok juga di atas. Enggak, tuh banyak yang lupa sama sesamamu manusia. Ngomongnya sih sudah ibadahnya rajin, tapi lupa. Sampai Tuhan Yesus ngomong, kalau di sini yang disebut sesamamu manusia siapa gitu. Itu itu Oh, pertanyaan garis besar banget loh. iya sih. Kalau digandengkan dengan perjanjian lama lagi, loh Tuhan minta tadi apa? Kalau ada sesamamu yang berhutang sampai bangkrut gitu, anggaplah dia sebagai seorang asing. Lalu support dia. Loh kok di perjanjian baru seakan Tuhan lebih kejam kalau kalau nggak mau ngasih persembahan segitu gede, Tuhan tidak berkenan. Loh kok beda beda karakter ya? Harusnya perjanjian lama sama perjanjian baru itu ada benang merah dong. Iya, Walaupun semua itu diselesaikan oleh Yesus, Yesus yang Maha Kasih itu. Tapi kan harusnya sifat Allah itu sama. Perjanjian lama, perjanjian baru, benang merahnya klop. iya, iya, betul sih. Iya kok. Wah, makasih kok buat apa wawasannya. Tapi sebelumnya Ya. ini, sebelum kita tutup atau apa, bi- apa sih gini loh, saran Koko untuk sebuah gereja nih, untuk sebuah gereja tentang persembahan, lalu juga saran untuk jemaat menanggapi tentang persembahan ini gimana kok? Kalau andekan, mesti Koko memberikan saran untuk pendeta itu gimana, lalu untuk jemaat itu gimana tentang persembahan atau gini, gimana? Saya lupa salah satu ayat yang terakhir ya, bahwa persembahan yang sudah berbau harum itu dalam Roma 8 ayat 32 itu ya anaknya sendiri, Yesus. Jadi kita Oh, nggak bisa nambah-nambahin lagi persembahan yang jadi persembahan kita duitnya banyak itu harumnya pol di hadapan Tuhan tuh nggak bisa. Ya Yesus Yesus sendiri sudah menjadi persembahan harum di hadapan Bapa. Loh, oh, mosok kita manusia fana gini mau nyamain kedudukannya dengan anaknya sendiri yang sudah mempersembahkan nyawanya itu sebagai persembahan harum. Enggak ada. Kita semua tuh kata Yesaya kalau nggak salah ya. Kita hmm, seperti gombal kotor itu loh. Kesalahan kita kotor sebenarnya. Mau nyogok Tuhan berapapun kamu masih kotor. Kalau bukan salib Kristus yang membuat kamu dibenarkan, membuat kamu dikuduskan dan menjadi harum. Nggak hmm, ada. Ada persembahan yang bisa dicium Allah tuh wangi kayak dupa itu bukan. Allah kita bukan model-model gitu. Allah kita itu udah mencium Yesus sebagai persembahan yang paling berbau harum. Sehingga iblis pun tidak bisa mendakwa kamu. Wah, persembahanmu kurang gitu ya. Mendakwa kita kan gitu. hmm, hmm. Persembahanmu kurang, dari Tuhan tidak berkenan. Oh, itu kamu iblis. Padahal Yesus sudah menjadi pengganti persembahan yang paling apa satu kali untuk selamanya. Nggak bisa diganti yang lain. Iya, iya, Tadi iya. apa pertanyaan yang terakhir? Nasihat ya untuk Iya, para hamba Tuhan atau jemaat gitu ya. Saya kira nasihat yang terbaik adalah layanilah jemaat dengan hati. Kata Petrus juga, pesan Tuhan kepada Petrus kan, layanilah domba-dombaku gitu ya. Dengan tulus, dengan tidak mengharapkan sesuatu. Saya percaya kalau jemaat itu mengasihi gembalanya, hmm, hmm. mau nyawanya pun mau dikasih kok. Iya, Nggak usah tanpa menuntut diminta-minta ya. tanpa diminta. Asal kamu apa ketahuan bahwa kamu tuh tulus
bahwa kamu Yes. memang benar-benar baik hati sama Oh iya. jemaatmu, nggak pilih kasih. Kata Yakobus juga bilang, kalau kamu lihat apa jemaatmu yang pakai gelang terus kamu gelang emas gitu ya, kalau kamu subyo-subyo gitu bahasa Jawanya, kamu puja-puja, kamu tidak berbuat baik gitu loh. Kamu memandang orang dan kamu salah karena ada hukum kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan kalau kamu ada apa jemaatmu yang miskin kamu taruh di bawah itu kamu kurang ajar gitu loh. Kita tuh sesama manusia dan di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda menjadi hamba Tuhan yang model seperti itu mau mencintai semua dengan tulus walaupun mungkin kita manusia masih kadang memandang muka ya. Iya, Tapi iya, iya. kalau bisa dikikis lah. Zaman Iya. sekarang saya percaya jemaat sudah semakin pintar untuk mengkritisi hal-hal seperti itu. Kalau Mm-mm. Anda benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh dan niat Anda terbaca, ini memang tidak bukan hamba upahan, Anda pasti didukung oleh jemaat Anda. Amin. Saya kira kalau jemaat untuk yang berikutnya adalah untuk jemaat. Ya. Kalau jemaat juga baca Alkitab, saya memancing ini supaya jemaat Tuhan yang mendengarkan program kita ini mau membaca Alkitab bahwa banyak sekali ayat-ayat Alkitab kita kalau kita tidak teliti itu dipakai, dicuil, dimanipulasi, dikeluarkan dari konteksnya sehingga ya tadi sifat Allah tuh kayaknya penuntut, sifat Allah tuh Hmm. pengen saya kalau persembahanmu harus gede, kalau tidak sampai sakit itu bukan persembahan yang mengharum harum di hadapanku. Hmm. Kira-kira nih statement terakhir saya. Janda miskin yang mempersembahkan 2 peser itu, Mm-mm. kira-kira Tuhan untuk itu hari itu janda itu tidak bisa makan dan minum karena persembahannya udah dikasih ke semua ke bait suci. Iya. Kira-kira Tuhan sebenarnya berkenan nggak sih seperti itu? Iya. Dia nggak bisa. Padahal Berarti. padahal itu zaman perjanjian masih masuk dalam perjanjian lama. Seorang janda adalah kewajiban orang Israel untuk menyantuni mereka. Oh, iya, Kenapa dia iya. sampai 2 peser pun harus dipersembahkan ke bait suci? Itu menurut saya pemerasan, bukan lagi mengasihi Tuhan. Karena janda itu mengalami ketakutan. Mungkin setiap kali dikhotbahkan, kalau kamu tidak memberi yang terbaik buat Tuhan, kalau kamu tidak memberi sampai merasa sakit, kamu masuk neraka. Gak ada ancaman seperti itu. Bisa Mm. jadi janda miskin itu ketakutan. Padahal di ayat Taurat yang lain, janda miskin itu wajib disantuni oleh orang-orang Israel. Nah, kok Hmm. beda? Menurut saya konteks janda miskin itu yang Yesus sampaikan adalah Yesus kan ngomong persembahan janda miskin ini lebih besar daripada persembahan-persembahan yang lain. Karena Mm-mm. Yesus mau ngomong bahwa ini loh dari ketidakpunyaannya dia dipaksakan. Harusnya dia disantuni, dikasihani kok. Sekarang dia harus membayar apa Ya. semestinya dia harus hidup dengan uang persembahan itu. Berarti Dan Yesus sindiran ngomong ya. juga, iya Sindiran. sindiran. Yesus ngomong juga, tuh lihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang suka duduk-duduk di depan itu loh, yang suka menelan rumah janda-janda. Lah, itu sambungannya apa dengan janda-janda miskin ini? Menelan rumah janda-janda, garis bawah itu. Hmm. Gimana menelannya? Ya, itu persembahan kecil-kecil aja dicaplok. Hmm. Iya, iya. Itu jahat. Iya. Siap. Berarti memang persembahan yang harum itu ya Tuhan Yesus itu sendiri ya. Tuhan Yesus sendiri. Berarti kalau kita mau memberikan persembahan yang harum ya hidup kita kayak Yesus ya, penuh dengan belas kasihan. Ya, belas kasihan. Mengasihi sesama yang berkekurangan itu di Yakobus di Ibrani saya lupa ayatnya tapi Mm-mm. saya tahu konteksnya bahwa jangan kamu yang Allah kendaki saat ini adalah eh, ucapan syukurmu salah satunya. Kemudian Mm-mm. jangan lupa memberi bantuan, bukan memberi persembahan loh kata Tuhan, tapi Ya, memberi bantuan. bantuan. Itu adalah hal-hal yang berkenan. Apa korban-korban yang berkenan di hadapan Allah. Itu nanti dicari sendiri. Nanti kalau bisa dikasih apa ya? Di
akhir video dikasih teksnya, nanti saya kirim. ayat-ayatnya ya. Saya lupa punya. Tapi Oke. korban-korban yang berkenan, nah, Tuhan ngomong itu berkenan pada Allah yaitu memberi bantuan, bukan persembahan loh. Kok ini jadi persembahan di Ya, dalam teks loh. oke, siap kok. Tuh. Ya, oke, Semoga Bapak Ibu semoga Saudara. Mm-mm. Makasih Konuk sudah membagikan banyak hal untuk kita. Semoga kita tercerahkan saat ini Bapak Ibu. Jadi tentang persembahan, tentang apa yang kita berikan sama Tuhan, saya rasa kita harus tahu konteksnya ya kan. Jangan mau kita mungkin dibodohi oleh beberapa oknum-oknum ya untuk memperkaya dirinya. Dan mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan seperti yang tadi Konuk katakan. Nanti juga saya akan lihatkan beberapa ayat-ayat yang tadi dikatakan sama Konuk ya. Nah, mari Bapak Ibu, eh, makasih Konuk untuk sharingnya ya. Nanti kasih juga terima kasih untuk yang menonton. Tuhan Yesus memberkati.